warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati. Di sini saya akan memaparkan tentang toksikologi, mulai dari pengertian, sejarah, ruang lingkup, serta kasus yang saya dapat dari jurnal penelitian. Yang pertama ada pengertian toksikologi. Toksikologi berasal dari bahasa Latin yaitu toxon yang artinya racun dan logos yang artinya ilmu. Jadi bila kedua kata tersebut digabungkan, maka toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun. Sedangkan menurut Debnaker tahun 1998, toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang racun, efek-efek racun terhadap tubuh kita atau makhluk hidup, cara pendeteksian, dan cara penanganannya. Secara toksikologi, pada awal abad ke-16, seorang ahli racun terkenal yang hidup pada tahun 1493 sampai 1541 yang bernama Philippus Aurelius. Ia merupakan orang yang memperkenalkan istilah toksin atau racun. Ia juga yang memperkenalkan tentang ilmu dasar yang mempelajari racun. Yang kedua ada Matthew Joseph Orvilla yang lahir pada tahun 1787 sampai 1853. Ia merupakan orang yang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologi ke anjing pada zat kimia tertentu. Ia memperkenalkan toksikologi sebagai ilmu yang mempelajari racun. Ia mengembangkan analisis terhadap racun, misalnya arsen, dan meletakkan dasar toksikologi forensik. Yang ketiga ada Francois Magendie yang lahir pada tahun 1783 sampai 1855. Ia merupakan orang yang meneliti efek strychnine dan emetin. Bisa dilihat gambarnya di sini. Racun merupakan suatu zat atau senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita melalui berbagai cara yang menghambat respon pada sistem biologis yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit, bahkan kematian. Racun dapat terpapar melalui inhalasi, penelangan, dan kontak kulit. Untuk efeknya sendiri, racun memiliki dua efek, yaitu efek akut dan efek kronis. Toksikologi merupakan ilmu antara bidang kimia, fisika, biologi, farmakologi, biokimia, fisiologi, imunologi, patologi, dan ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup toksikologi. Ruang lingkup toksikologi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang ilmu toksikologi yang menguraikan pemanjaan yang tidak disengaja pada jaringan biologi, lebih khusus pada manusia, dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran, baik pencemaran lingkungan ataupun pencemaran air. Yang kedua ada toksikologi forensik. Toksikologi forensik merupakan cabang ilmu toksikologi yang mengaji aspek medis dan aspek hukum atas pengaruh zat kimia yang berbahaya pada manusia. Yang ketiga ada toksikologi ekonomi. Toksikologi ekonomi merupakan cabang toksikologi yang membahas tentang ekonomi atau substansi yang merugikan bagi manusia, seperti pestisida. Selanjutnya kita akan mereview jurnal yang telah saya dapat, yaitu mengenai pencemaran air di Kaligarang, tepatnya di kota Semarang. Bersumber dari pabrik plastik dengan bahan baku fenilklorida dan asetildehid, pabrik ini membuang limbahnya di Kaligarang. Hal ini dapat mencemari kali tersebut. Pada penelitian ini, ikan digunakan sebagai indikator pencemaran air. Data dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa tingkat kerusakan mikroanatomi insang ikan yang terindikasi logam, kemudian dihubungkan dengan faktor lingkungan seperti suhu, pH, BOD, dan COD. Jurnal penelitian yang telah saya dapat bahwa hasil analisa kandungan logam berat Hg pada Kaligarang yaitu sebesar kurang lebih 0,001 mg per liter, dan untuk kandungan Pb yaitu kurang lebih 0,03 mg per liter, dan untuk kandungan Cd yaitu kurang dari 0,005 mg per liter. Untuk kandungan Hg dapat dikatakan aman karena sesuai dengan PP nomor 82 tahun 2001, yaitu sebesar 0,001 mg per liter untuk baku mutu air minum, dan perikanan yang diperbolehkan kurang dari 0,002 mg per liter. Sedangkan untuk kandungan Pb
Kandungan Pb di Kaligarang cukup tinggi karena melebihi ambang batas, yaitu sebesar 0,01 mg per liter. Dan untuk hasil kandungan CD kadium menurut WHO masih aman karena kadar kadium maksimum pada air yang diperuntukkan bagi air minum adalah 0,005 mg per liter. Terima kasih, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.